Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9 semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke bab yang ketujuh, yaitu tentang bioteknologi. Nah, kira-kira apa ya bioteknologi ini dan produk apa saja yang dihasilkan dari bioteknologi ini? Nah, di sini Ibu memiliki gambar tempe. Tentu semuanya kenal ya, dan pasti pernah atau sering mengkonsumsi yang namanya tempe ya. Nah, tempe adalah salah satu bahan makanan yang dibuat dari fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi. Jadi tempe ini adalah salah satu produk fermentasi. Dari apa bahan bakunya? Dari kacang kedelai. Ternyata tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan dengan kedelai. Jika kamu perhatikan struktur tempe, maka kamu akan menemukan benang-benang putih pada tempe. Di sini kita lihat ya, ada lembaran-lembaran putih. Nah, itu yang disebut dengan benang-benang hifa. Nah, benang hifa ini merupakan tubuh jamur yang membentuk jejaring. Keberadaan hifa menyatukan butiran biji kedelai yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi struktur yang lebih kompak dan padat yang kita kenal sebagai tempe. Tempe dapat dikelompokkan menjadi salah satu produk bioteknologi karena dalam proses pembuatan tempe melibatkan suatu organisme. Jadi, kenapa sih tempe merupakan salah satu produk bioteknologi di bidang makanan? Karena dalam proses pembuatannya dia melibatkan mikroorganisme, yaitu apa? Yaitu dengan menggunakan jamur atau kamir ya. Jadi bioteknologi ini dalam proses pembuatannya dibantu oleh mikroorganisme. Nah, kira-kira selain tempe apa saja makanan sehari-hari yang merupakan produk bioteknologi? Lalu, apakah produk bioteknologi ini hanya berupa makanan saja? Ada nggak di luar makanan yang merupakan produk hasil bioteknologi? Nah, untuk menjawab itu semua, kita lihat dulu pengertian dari bioteknologi. Bioteknologi terdiri dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Bio artinya makhluk hidup, sedangkan teknologi adalah alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Jadi, bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bisa disebut mikroorganisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi mulai berkembang sejak tahun 1857. Oleh siapa? Yaitu oleh Louis Pasteur. Dia menemukan hasil fermentasi yang dilakukan mikroorganisme. Lalu setelah itu berkembang pada mulai tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia, yaitu seperti pembuatan minuman beralkohol. Yaitu sejak tahun 1920 tuh orang-orang di benua Eropa itu banyak sekali yang sudah menerapkan produk-produk hasil fermentasi, terutama pembuatan minuman beralkohol. Nah, bioteknologi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama konvensional dan bioteknologi modern. Apa perbedaannya? Bioteknologi konvensional ini dia memanfaatkan secara langsung mikroorganisme. Jadi dia memanfaatkan langsung mikroorganisme. Mikroorganismenya itu apa saja? Bisa bakteri, bisa juga jamur, bisa juga kamir atau enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Contoh, tempe. Apa mikroorganismenya? Dia menggunakan kamir, Rhizopus oryzae misalnya. Kemudian produk tape, roti, keju, yogurt, dan lain-lain ya. Sedangkan bioteknologi modern, dia melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika. Jadi tidak secara langsung, tapi ada rekayasa genetika. Contohnya, melalui rekayasa genetika dapat dihasilkan ikan yang memiliki ukuran lebih besar dari ukuran ikan yang normal. Nah, ini adalah contoh tabel beberapa produk hasil
bioteknologi, artinya dengan bantuan mikroorganisme. Contoh misalnya produk tape, maka dalam proses pembuatannya dia melibatkan kamir yang namanya Saccharomyces cerevisiae. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini bisa digunakan dalam proses pembuatan tape, alkohol, kemudian artinya minuman beralkohol, kemudian sebagai pengembang roti, ya. Sedangkan tempe, dia menggunakan jamur Rhizopus oryzae. Kecap menggunakan jamur Aspergillus swentii, antibiotik menggunakan jamur Penicillium notatum, oncom menggunakan jamur Neurospora crassa, yogurt menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus, nata de coco menggunakan bakteri Acetobacter psyllium. Kita lanjutkan. Nah, ternyata bioteknologi ini tidak hanya terbatas pada pangan saja atau makanan saja, tapi bisa juga atau terdapat pada bioteknologi peternakan, kesehatan, lingkungan, dan forensik. Artinya semuanya melibatkan mikroorganisme, baik itu berupa bakteri, kemudian juga jamur ataupun enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Kita lihat yang pertama, bioteknologi pangan. Artinya adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Contohnya seperti tadi ya, tape, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Kita lihat satu persatu untuk produk tape atau tapai, ya. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tape. Apa mikroorganismenya? Yaitu kamir Saccharomyces cerevisiae. Ini kebetulan gambarnya tape dengan bahan baku singkong. Sedangkan ini adalah gambar kamir Saccharomyces cerevisiae. Kemudian yang kedua yaitu yogurt. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Jadi bahan utama yogurt itu apa? Susu. Dengan bantuan mikroorganisme apa? Yaitu bakteri. Nah, di sini ada beberapa macam bakteri yang bisa digunakan untuk pembuatan yogurt. Mulai dari Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, kemudian Streptococcus thermophilus, dan Bifidobacteria. Salah satu saja dari ini yang digunakan untuk produk fermentasi yogurt, ya. Jadi tidak semuanya, tapi salah satu jenis bakteri. Dalam pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dulu pada suhu 85 sampai 90 derajat Celcius agar bakteri-bakteri yang lain mati dan protein dalam susu terdenaturasi, artinya mengalami kerusakan. Kemudian bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa dalam susu menjadi asam laktat. Nah, kenapa hasil akhir dari yogurt ini rasanya asam? Karena asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Jadi hasil fermentasi dari bakteri tersebut, ya. Yang ketiga adalah keju. Pasti semuanya menyukai keju, ya, karena rasanya sangat gurih. Nah, keju juga merupakan salah satu produk fermentasi. Bahan bakunya apa? Sama, bahan bakunya yaitu susu. Hanya cara pembuatannya berbeda dengan yogurt. Kalau pembuatan keju dihasilkan dari proses pengentalan atau koagulasi protein kasein susu. Jadi protein kasein dari susunya itu dikentalkan atau diendapkan. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan rennet. Pengasaman susu dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactococcus sp, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Jadi si susunya itu sebagai bahan bakunya harus dimasamkan dulu. Dengan cara apa? Dengan menambahkan bakteri asam laktat. Tadi bakteri asam laktat itu rasanya masam, ya. Produk yang dihasilkan itu berasa asam. Apa itu rennet? Rennet merupakan kompleks enzim yang dihasilkan dalam perut hewan ruminansia atau hewan memamah biak yang penyusun utamanya yaitu enzim renin atau enzim simosin. Enzim inilah atau enzim simosin atau enzim renin inilah yang berperan penting dalam pemisahan dan pengentalan protein kasein dalam susu sehingga terbentuk bagian padat yang disebut dadih atau curd dan bagian yang cair atau disebut dengan whey, ya.
Ini maksudnya yang cair ini dalam bentuk disebut dengan air dadih ya, atau whey. Jadi inilah yang kemudian diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Jadi dalam proses pembuatan keju itu ada pemisahan antara bagian yang padat atau dadih dengan air dadih atau whey-nya. Yang dadihnya itu baru diproses lebih lanjut. Kemudian yang keempat yaitu tempe. Seperti yang disebutkan di awal, tempe ini menggunakan teknik fermentasi, menggunakan jamur Rhizopus oryzae atau juga Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang hifa. Nah, benang hifa itu mengakibatkan biji kedelai saling terikat membentuk struktur yang kompak. Seperti ini ya. Yang selanjutnya yang kelima yaitu kecap, merupakan produk bioteknologi yang melibatkan hidrolisis dan fermentasi menggunakan jamur Aspergillus oryzae, bisa juga Aspergillus sojae dan juga Aspergillus wentii. Yang keenam yaitu roti, merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar utama tepung dan air. Pembuatan roti memanfaatkan fermentasi dibantu oleh siapa? Mikroorganismenya yaitu Saccharomyces cerevisiae menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Nah, gas karbon dioksida atau CO2 yang diproduksi ini akan membuat adonan roti mengembang. Sedangkan alkohol akan menghasilkan aroma khas pada adonan roti. Jadi itulah kenapa ketika membuat roti harus diistirahatkan dulu selama misalnya 30 menit supaya apa? Mengembang. Nah, proses pengembangan ini terjadi karena adanya gas karbon dioksida yang dihasilkan dari proses fermentasi. Nah, gas karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan akan memuai saat adonan dimasukkan ke dalam oven sehingga membuat roti semakin mengembang dan meninggalkan rongga dalam roti. Yang ketujuh yaitu minuman beralkohol. Pembuatan minuman beralkohol melibatkan proses fermentasi oleh Saccharomyces. Lama fermentasi mempengaruhi jumlah alkohol yang dihasilkan. Semakin lama proses fermentasi, maka akan semakin tinggi kandungan alkoholnya. Contohnya yaitu wine, kemudian bir. Yang kedua yaitu bioteknologi pertanian. Jadi selain di bidang pangan juga pertanian menggunakan teknik bioteknologi. Tujuannya apa? Yaitu meningkatkan produksi tanaman budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pestisida. Di sini ada gambar dua macam beras ya. Kalau kita lihat ada beras yang berwarna putih, ini adalah produk lokal, bukan produk bioteknologi. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah contoh beras hasil bioteknologi pertanian ya. Bioteknologi pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Jadi ada manipulasi gen ya. Manipulasi susunan gen dilakukan dengan cara menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi disebut dengan tanaman transgenik. Nah, ini beras transgenik yang berwarna kuning, sedangkan yang ini adalah alami. Lalu yang ketiga yaitu bioteknologi peternakan, yaitu dengan dikembangkannya hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu yang pertama untuk meningkatkan produksi susu. Ya, jadi dengan hewan transgenik ini supaya produksi susunya tuh tinggi. Nah, peningkatan produksi susu dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovin somatotropin atau disebut dengan BST. Kemudian si hormon BST ini disuntikan pada sapi perah sehingga produksi susunya meningkat sekitar 8,3 sampai 21,8%.
Kemudian tujuan yang kedua yaitu tahan terhadap penyakit. Jadi menghasilkan hewan yang tahan terhadap penyakit. Tahan terhadap penyakit mastitis, ini bukan tahap ya, maksudnya tahan terhadap penyakit mastitis, yaitu pembengkakan kelenjar susu yang disebabkan infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Tujuan yang ketiga yaitu menghasilkan daging yang berkualitas dan mampu tumbuh dengan cepat. Dengan cara apa? Dengan memasukkan gen pengkode enzim lysostaphin yang diambil dari bakteri Staphylococcus stimulans. Itu tujuannya ya, ada 3. Pertama untuk produksi susu, 2 supaya tahan terhadap penyakit, yang ketiga menghasilkan daging yang kualitasnya baik. Yang keempat yaitu bioteknologi kesehatan. Apa saja? Yang pertama membuat antibiotik, yang kedua membuat insulin sintetis atau humulin, yang ketiga membuat vaksin, yang keempat antibodi monoklonal. Kita lihat untuk antibiotik ya. Siapa yang pertama kali membuat antibiotik? Ya, yaitu Alexander Fleming. Dia membuat antibiotik penisilin ya. Nah, antibiotik ini merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi ketika sakit karena penyebabnya oleh bakteri, maka dokter akan meresepkan antibiotik agar apa? Agar menghambat pertumbuhan bakteri patogen atau bakteri penyebab penyakit. Nah, di sini ada tabel mikroorganisme yang dipilih sebagai antibiotik. Contoh misalnya antibiotik penisilin, maka mikroorganisme yang digunakan yaitu Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Kemudian antibiotik streptomycin, dia menggunakan mikroorganisme Streptomyces grises. Kemudian antibiotik neomycin, dia menggunakan mikroorganisme Streptomyces fradia. Kemudian antibiotik tetrasiklin, dia menggunakan mikroorganisme Streptomyces aureofaciens. Dan antibiotik basitrasin menggunakan mikroorganisme Bacillus liseniformis. Berikutnya yaitu pemanfaatan bioteknologi di bidang kesehatan untuk pembuatan insulin sintetis atau humulin. Jika kita mendengar istilah insulin, maka erat kaitannya dengan penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Insulin ini adalah senyawa yang dihasilkan oleh sel-sel pankreas. Ketika sel pankreas tidak mampu untuk menghasilkan hormon insulin, maka seseorang bisa mengidap diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini ada 2 macam, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 disebabkan jika seseorang tidak bisa menghasilkan hormon insulin karena rusaknya sel-sel pankreas. Jadi sel pankreasnya sudah tidak berfungsi dengan baik karena sudah tidak mampu menghasilkan hormon insulin. Pengobatannya dengan apa? Yaitu dengan mendapatkan insulin sintetis atau humulin. Sedangkan diabetes mellitus tipe yang kedua ini disebabkan karena kerusakan reseptor hormon insulin di dalam hati. Nah, bagaimana proses pengobatan dengan insulin sintetis ini? Di sini ada gambar rekombinasi gen pengkode insulin pada bakteri E. coli. Jadi yang pertama kita lihat ini adalah sel pankreas. DNA yang mengkode insulin diambil, kemudian direkombinasikan ke dalam vektor, yaitu ke dalam plasmid. Ini ya, dia masuk ke dalam plasmid, kemudian plasmid yang telah mengandung DNA pengkode hormon insulin dimasukkan ke dalam sel bakteri E. coli. Sehingga bakteri E. coli ini, yang ini ya, mengandung DNA pengkode hormon insulin. Dengan memiliki DNA tersebut, bakteri mampu menghasilkan hormon insulin. Nah, ini ya, jadi bakteri ini mengandung hormon insulin. Hormon insulin kemudian dimurnikan dan dikemas untuk diberikan pada pasien. Berikutnya di bidang kesehatan yang ketiga yaitu dalam pembuatan vaksin.
Vaksinasi adalah suatu proses peningkatan sistem kekebalan tubuh dengan cara apa? Dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi yang dimasukkan ke dalam tubuh itu apa? Yaitu vaksin. Vaksin itu bisa berupa bakteri, bisa juga virus yang sudah dilemahkan atau merupakan bagian kecil dari tubuh bakteri atau virus. Jadi yang dimasukkan ke dalam tubuh itu bisa berupa bakteri, bisa berupa virus yang sudah dilemahkan atau juga bagian kecil dari tubuh bakteri atau virus yang sudah dilemahkan. Jika protein khusus dari bakteri atau virus dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka sel darah putih atau limfosit B akan mengenali protein tersebut dan membelah menjadi sel plasma dan sel memori. Nah, ini adalah proses mekanisme pembentukan antibodi akibat pemberian vaksin, ya. Yang paling atas ini adalah antigen atau antigen, misalnya vaksin yang dimasukkan ke dalam limfosit B. Kemudian limfosit B ini akan membelah menjadi sel memori. Ini adalah sel memori, kemudian ini adalah sel plasma. Pada sel plasma akan menghasilkan antibodi dan melepaskannya ke dalam cairan tubuh. Jadi si antibodinya pada sel plasma dilepaskan, sedangkan antibodi pada sel memori tetap berada di situ, mengikat antibodi untuk digunakan saat bakteri atau virus yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh sehingga tubuh segera menangkal bakteri atau virus tersebut. Saat ini ilmuwan telah menghasilkan vaksin yang lebih aman, yaitu dengan menggunakan teknik-teknik dalam bidang bioteknologi. Ilmuwan telah berhasil mengisolasi gen yang mengkode protein yang terdapat dalam permukaan bakteri atau virus tertentu. Gen tersebut dimasukkan ke dalam sel Saccharomyces. Kemudian sel Saccharomyces yang berkembang biak akan menghasilkan protein yang sama dengan protein yang terdapat pada permukaan luar bakteri atau virus, namun tidak berbahaya bagi tubuh. Jika protein tersebut disuntikkan ke dalam tubuh, maka tubuh akan memproduksi antibodi yang akan menangkal serangan bakteri atau virus yang sesungguhnya. Jadi inti dari vaksinasi ini adalah memasukkan vaksin berupa bakteri atau virus atau bagian dari tubuh virus atau bakteri yang dilemahkan ke dalam tubuh manusia. Ya, untuk apa? Untuk suatu saat ketika ada bakteri atau virus yang sejenis, maka tubuh siap untuk melakukan pendeteksian dini atau melindungi tubuh, ya, meningkatkan kekebalan tubuh. Yang keempat yaitu untuk antibodi monoklonal, adalah antibodi yang spesifik atau khusus untuk satu jenis antigen yang dihasilkan dari satu jenis limfosit B yang merupakan hasil cloning dari sel induk. Antibodi monoklonal umumnya dihasilkan dari kultur sel yang melibatkan penggabungan atau fusi sel mieloma atau sel tumor dan sel limfosit B dari tikus atau kelinci. Antibodi yang dihasilkan selanjutnya dimurnikan kemudian dikemas untuk digunakan terapi, misal untuk terapi artritis, kanker sel darah putih, kanker payudara, dan lain-lain. Jadi bisa digunakan untuk terapi, ya. Yang berikutnya yaitu bioteknologi lingkungan. Nah, salah satu bentuk bioteknologi lingkungan adalah untuk menanggulangi pencemaran air laut oleh tumpahan minyak. Terkadang kita mendengar di berita, ya, misalnya terjadi penumpahan minyak dari suatu kapal atau penyulingan minyak di laut, ya, lalu tumpah. Nah, untuk membersihkan air laut tersebut, maka ilmuwan memanfaatkan bakteri dari genus Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak, karena kita tahu bahwa minyak dengan air itu tidak bisa menyatu karena massa jenisnya berbeda. Nah, untuk membersihkan air dari tumpahan minyak tersebut, maka menggunakanlah bakteri Pseudomonas. Bakteri Pseudomonas ini mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya dengan cara memecah molekul minyak menjadi CO2.
Untuk mempercepat proses tersebut, ilmuwan menambahkan formula yang mengandung senyawa kalium fosfat dan urea sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri. Pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan disebut bioremediasi. Yang keenam yaitu bioteknologi forensik. Apa sih yang disebut dengan forensik? Kalau kita lihat di berita tentang kaitannya dengan forensik, biasanya erat kaitannya dengan kriminalitas, ya. Nah, jadi forensik ini adalah aplikasi teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau meneliti suatu kejahatan. Misalnya korbannya tanpa identitas, maka untuk mengetahui korban suatu tindak kriminalitas ini siapa, maka atau menginvestigasi pelaku kejahatan, maka dilakukan forensik, ya. Nah, teknik forensik ini ada dua, yaitu teknik sidik jari dan juga teknik sidik DNA atau disebut dengan fingerprinting. Teknik sidik jari merupakan pencocokan profil sidik jari seseorang, sedangkan fingerprinting yaitu pencocokan profil DNA individu. Nah, yang paling mutakhir, yang paling akurat ini adalah teknik sidik DNA atau fingerprinting, karena jika menggunakan sidik jari, kekurangannya adalah ketika korban misalnya bencana karena misalnya korbannya rusak, jasadnya rusak, sehingga sidik jarinya pun tidak teridentifikasi dengan baik, maka dilakukanlah teknik sidik DNA. DNA digunakan sebagai acuan dalam investigasi karena profil DNA unik pada setiap individu, jadi tidak akan ada yang sama dan memiliki keterkaitan dengan profil DNA dalam suatu keluarga. Nah, bagaimana dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi? Ya, terjadi dampak terhadap lingkungan, kemudian ada dampaknya terhadap kesehatan dan juga dampak terhadap sosial ekonomi. Nah, dampak bioteknologi terhadap lingkungan, maka akan terjadi polusi gen. Apa artinya? Yaitu proses pencemaran keanekaragaman gen yang ada di lingkungan alami atau bisa merusak plasma nutfah, ya. Sedangkan dampak terhadap kesehatan ini dikhawatirkan akan memicu munculnya penyakit pada beberapa orang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik, dikarenakan dalam organisme transgenik terdapat kombinasi gen baru. Jadi dikhawatirkan muncul penyakit yang baru. Karena apa? Karena hewan transgenik atau organisme transgenik ini memunculkan kombinasi gen yang baru. Kemudian yang ketiga yaitu masalah sosial ekonomi. Ini akan menimbulkan kesenjangan perekonomian yang makin besar karena pemilik modal yang besar dapat mengembangkan dan memasarkan hasil panen transgeniknya yang berlimpah dan berkualitas baik. Jadi yang pemilik modal kecil dia kalah bersaing seperti itu. Jadi ada kesenjangan dari segi perekonomian. Demikian penjelasan tentang bioteknologi, semoga bisa dipahami. Silakan diulang-ulang lagi agar lebih paham. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.